Lanjutkan. Lanjutkan, Pak. Lanjutkan, Oke, Pak. Bu. Nah, Lanjutkan. selamat pagi Lanjut. menjelang siang. Selamat pagi, Pak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Udah makan ya? Udah, Pak. Udah. Iya. Tadi makan cuci tangan nggak, Adik? Cuci tangan ya? Iya, biar sehat ya. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan untuk hari ini bisa hadir di pertemuan kita hari ini Potong. untuk membahas tentang stunting. Potong. Potong. Simpan tuh, simpan lah. Ambil. Enggak tahu di masker. Ya. Tahu di masker. Hari ini kita membahas tentang di modul 7 ya, modul 7. Setelah sebelumnya kita membahas telah selesai membahas di modul 6. Kemarin modul tentang apa? Pemanfaatan bansos bagi pemenuhan gizi anak dan ibu hamil. Iya, pemanfaatan bansos dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Itu ya modul 6 ya, sudah selesai kita bahas. Sudah dilaksanakan ya kira-kira ya? Sudah, Pak. Iya. Jadi kita masuk kepada modul 7. Ya, modul 7 itu tentang Modul 4. pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Topik ini ada 2 sesi. Sesi 11 dan sesi 12. Sesi 11 itu tentang mendukung praktek cuci tangan pakai sabun. Ya, mendukung praktek cuci tangan pakai sabun. Adiknya lihat kemari. Lalu sesi 12 itu mendukung pemanfaatan jamban sehat. Nah, kali ini kita khusus membahas di sesi 11. Mendukung praktek cuci tangan pakai sabun. Nah, setelah membahas ini nanti diharapkan kita dapat memahami betapa pentingnya cuci tangan pakai sabun. Bagaimana langkah-langkah cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Cara membuat wadah air dengan sederhana. Lalu adik dengar ya. Dengar umumnya dulu ya. Tadi adik cuci tangan pakai sabun nggak? Ya. Kenapa cuci tangan harus pakai sabun? Supaya bersih. Iya, kumannya mati. Kumannya mati ya, supaya tidak menular kan? Iya, benar. Pintar adiknya. Nah, tangan itu ya banyak aktivitasnya. Semua aktivitas kita itu dengan tangan ya. Sehari-harinya. Kita megang benda, membersihkan kotoran, bahkan melakukan makan ya dengan tangan. Nah, kalau kita menggunakan tangan sehari-hari, otomatis akan berpotensi kepada melekatnya kuman di tangan kita. Ya. Makanya kita harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir ya. Mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Supaya apa? Supaya kuman tidak masuk ke dalam tubuh ya. Nah, ya. Tangan melakukan banyak hal seperti memegang hewan peliharaan, membersihkan kotoran, menyiapkan makanan dan lain-lain. Oleh karena itu, kuman atau kotoran akan berpindah ke tangan kita, dan tangan kita yang memegang benda-benda lain juga akan menempel kuman-kumannya, dan itu akan berpotensi kepada masuknya kuman ke dalam tubuh kita ya. Kuman yang masuk ke dalam tubuh itu akan berpotensi menjadi penyakit ya, menjadi penyakit. Adik mau sakit?
Enggak Jadi ya. panjang. Enggak mau sakit ya. Jadi harus sehat ya, baik-baik ya. Jadi panjang. Iya, iya. Ketika anak tidak cuci tangan, bakteri, virus ataupun penyakit bisa masuk ke dalam tubuh Dan je- dan bertumbuh. dan langsung ke usus ya, Dan melalui bertumbuh. mulut. Dan bertumbuh. Dalam tubuh masuk ke usus melalui mulut ya, Dan bertumbuh. dan merusak kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi. Lama-kelamaan anak akan mengalami kekurangan gizi dan bahkan mengalami stunting. Stunting tahu ya? Stunting itu gagal tumbuh kembang. Makin Ya. panjang nanti. Menurut Menteri Kesehatan RI, ada beberapa waktu penting untuk kita mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kira-kira tahu apa saja itu pada saat kapan aja? Adik? Sabun. Iya, mencuci tangan pada saat apa? Setelah kita apa? Setelah apa? Setelah Setelah buang air. Iya, baru memegang barang sudah bersih. memegang barang-barang ya. Iya, karena Yang barang-barang sudah itu bersih. barang-barang itu benda-benda itu ada kumannya. Kalau kita pegang maka kumannya akan pindah ke tangan kita, ya. Ada beberapa waktu penting, duduk bagus dulu, ya. Ada beberapa waktu penting untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Di antaranya setelah menyentuh barang-barang, termasuk itu uang. Ya, kalau uang itu kan selalu berpindah-pindah ya. Berpindah-pindah, dipegangi orang, terletak di mana-mana. Akhirnya di uang itu ada menempel kuman. Kita pegang. Habis itu kumannya pindah ke tangan kita, ya. Kita nggak cuci tangan, habis megang uang makan atau minum, maka akan berpotensi masuk ke dalam tubuh dan mengganggu kesehatan kita. Lalu sesudah buang air, nah kalau sesudah buang air pasti cuci tangan, ya. Sesudah buang air cuci tangan, adik. Iya, Pakai sabun. iya. Nanti kita praktekkan ya. Pakai sabun. Lalu setelah bersin atau batuk, nah kalau bersin kita sering tutup mulut kan, sering tutup mulut. Nah habis itu tangan kita akan menempel kuman atau bakteri dari batuk kita. Itu kita harus cuci tangan. Lalu sebelum menyusui bayi, nah ini penting untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, sebab tangan kita harus disterilkan sebelum menyusui anaknya. Sebelum menyuapi anak makan, nah ini juga penting untuk ibu-ibunya. Sebelum menyuapi anak makan, pakai maskernya, nanti kena mas, pakai. Iya. Sebelum menyuapi anak makan, baiknya sendok yang kita pegang itu steril. Bagaimana supaya steril? Ya kita harus cuci tangan pakai sabun sebelum menyuapi anak. Lalu saat sebelum dan sesudah makan. Nah ini pasti ya, saat sebelum dan sesudah makan kita harus cuci tangan. Kayak gini lah Nah, punggung aku. ada beberapa langkah mencuci tangan yang baik dan benar, ya. Sudah pernah cuci tangan, kita jari? Pernah ya? Gimana? Coba yang pertama, langkah pertama gimana? Menyuamikan dulu. Gimana? Menyuamikan. Membasahinya dulu dengan air ya. Tangannya dibasahi dulu. Lalu yang pertama gimana? Ini telapak tangannya ini kan? Pakai Ya ini, sabun. pakai sabun, digosok-gosok. Terus setelah dibersih, punggungnya mana punggung? Punggung tangannya ini juga dibersihkan nih ya, punggungnya ini semua. Lalu sela-sela jari ini diginikan ya. Nah, bisa saja digosok-gosok gini. Sabunnya masih ada busanya kan, bersih-bersihkan gini. Ya. Lalu Ibu jari. ibu jarinya mana? Ibu jari jempolnya ini. Ibu jari ini. Jempol ini ibu jari. Ini ya, dibersihkan. Yang kiri dan yang kanan. Iya, itu kelingking anaknya. Lalu ujung jari mana? Iya, ujung jari ininya ya. Digosok-gosok di telapak yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Baru yang terakhir ini semua, ya. Semua jari-jarinya
digosok dengan bersih. Itulah langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Ada bosku. Saat ini paham deh ya? Paham, Pak. Oke, mudah-mudahan paham. Udah. Kira-kira kalau kita mencuci tangan yang baik, dulu yang benar dulu, adik. Mencuci tangan yang baik kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan? 40 detik. 40 detik. Iya. 20 sampai 40 detik. Ya. Itulah waktu yang dibutuhkan untuk mencuci tangan yang baik dan benar. 40 detik nggak lama ya. 1 detik. Demi kesehatan nggak lama. Lalu mencuci tangan dengan air mengalir saja tidak cukup, sehingga harus memakai sabun untuk membersihkan tangan dari kotoran yang menempel yang mengandung kuman, penyebab diare dan penyakit menular lainnya, sehingga anak dapat terhindar dari kekurangan gizi sebagai penyebab stunting. Mencuci tangan itu banyak manfaatnya loh, Dek, ya. Jadi harus rajin ya. Manfaatnya apa saja? Coba ayo adik-adik, ibu-ibu, apa manfaatnya mencuci tangan? Kira-kira satu, ada yang bisa jawab? Manfaat mencuci tangan, ya apa tuh? Untuk menghindari kuman. Untuk menghindari kuman, iya. Lalu adik, ada yang bisa jawab? Ada lagi yang bisa jawab? Apa tuh? Sama virus corona. Sama virus corona, terhindar dari virus ya. Iya, pinter adik-adiknya ya. Nah, mencuci tangan manfaatnya itu sangat banyak. Yang pertama, membunuh kuman, penyakit yang ada di tangan. Perhatikan dulu adik, nanti biar sehat kita ya. Membunuh kuman, penyakit yang ada di tangan. Lalu mencegah penularan penyakit, misalnya penyakit diare, penyakit kolera, Virus corona. penyakit kulit, ya, ispa, ya, ispa juga ada. Virus corona. Baru corona yang terakhir ya, virus corona. Makanya kita dianjurkan mencuci tangan harus rajin. Dia harus rajin ya mencuci tangan pakai sabunnya supaya kita terhindar dari virus corona. Itu jangan dulu ya. Nah, Ini tadi. kalau di rumah kira-kira ada nggak wadah untuk tempat cuci tangannya? Ada. Apa tuh? Apa? Wastafel ya. Nah, untuk membuat air yang mengalir tak harus menggunakan wastafel. Ada cara yang sangat sederhana. Duduk adik dulu. Yang cara sangat sederhana untuk membuat air mengalir. Misalnya apa? Saluran air. Galon air. Iya, pintar. Lalu Ember. ember. Iya, benar. Jadi galon air yang bekas ya, ataupun ember bekas ataupun ember cat bekas bisa kita gunakan untuk wadah tempat air mengalir. Ya. Congkok aja lah. Caranya apa? Caranya di bawahnya itu, di bawah ember itu atau galon, kan ada kan dipasang keran. Dipasang keran, dilubangi atau pakai bambu. Dilubangi, disumbat pakai bambu, jadi bisa dia mengalir airnya. Perhatikan juga ya, diperhatikan juga air yang di dalam wadah itu kalau bisa terus menerus diganti. Kalau tidak digunakan supaya apa? Supaya apa kira-kira? Kalian tahu? Tidak berlumut. Tidak berlumut, iya, tidak kotor. Lalu tidak menjadi sumber Sakit. nyamuk ya. Nyamuk itu suka di air, dia akan bertelur di air dan akan menimbulkan nyamuk. Lalu kenapa kita mencuci tangan pakai sabun? Ya. Virusnya mati. Iya. Kenapa kita mencuci pakai sabun? Karena 80% penyakit menular ditransfer melalui media tangan. 80% kuman di tangan kita, ya. Dan dengan mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dapat membunuh kuman tersebut, ya. Kalau sudah paham, kira-kira paham ya? Paham. Paham adik-adik, ibu-ibu? Paham. Kalau sudah paham nanti dipraktikkan di rumah ya. Siapa? Kalau sudah paham, yuk sama-sama kita jaga kebersihan diri.
dengan rutin mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir sebagai upaya untuk penanganan dan pencegahan stunting. Jadi kira-kira itulah sesi 11 pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tidak hanya cukup untuk kita ketahui ya, adik-adik ya. Kalau sudah tahu manfaat cuci tangan pakai sabun, harus laksanakan ya. Kehidupan bersih sehari-hari kita akan mencegah dan menghindari penyakit yang kita alami. Menghindari penyakit, menjaga kesehatan adalah langkah yang terbaik daripada mengobati setelah kita terkena penyakit. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita akan kembali nanti di sesi berikutnya, itu tentang apa tadi Bu, sesi 12? Ada yang tahu? Tahu. Enggak ada yang tahu ya? Lupa. Iya. Tentang jambannya itu ada sesi 12, mendukung pemanfaatan jamban sehat. Itu terkait dengan lingkungan nantinya ya. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Kita kembali bertemu di bulan depan. Selamat siang dan sampai ketemu kembali. Istirahat. Istirahat.